Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, siap untuk belajar? Tapi sebelumnya Ibu mau memeriksa kerapihan terlebih dahulu ya, boleh? Boleh. Silakan berdiri terlebih dahulu. Nah, kalau sudah berdiri, Ibu mohon periksa teman kalian masing-masing. Apakah teman kalian sudah rapi atau tidak? Sudah? Sudah. Terus di sekeliling kalian apakah ada sampah? Tidak ada? Oke, aman ya berarti. Silahkan duduk kembali. Oke. Sudah? Sudah. Ibu mau nanya dulu nih, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Aziza sama Asep. Kenapa Asep sama Aziza gak masuk? Sakit? Ya, oke, kita doakan terlebih dahulu ya untuk teman-teman kita, Aziza sama Asep. Mudah-mudahan Aziza diberikan kesehatan kembali, Asep pun juga sama. Nanti bisa kembali lagi belajar di sini ya bareng-bareng sama kita semua. Oke? Kita doakan Aziza sama Asep. Nah, kita sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita diberkahi sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Rehan, silahkan Rehan mimpin dulu doanya. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa lebih mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelajaran kita bisa jadi ada manfaatnya untuk kedepannya ya. Nah, sebelum kita maju ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau minta lagi kalian untuk berdiri, boleh? Boleh. Silakan untuk berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya sama-sama. Kita resapi, kita hikmati apa makna dari lagu tersebut ya. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu mau nanya nih ke kalian, siapa yang malam belajar terlebih dahulu? Wis, hebat ya. Berarti semuanya kalian prepare dulu sebelum belajar. Nah, di sini Ibu berarti mau tes dulu nih ke kalian. Pemahaman kalian udah sampai mana kalau kalian sudah belajar sebelumnya? Nah, di sini Ibu mau nanya, pelajaran sebelumnya kalian mempelajari tentang apa sih? Ada yang mau menjawab? Oke, Naila. Gimana Naila? Minggu kemarin kita belajar tentang pengolahan hasil hewani yang dijadikan beberapa produk. Produknya berupa yogurt, corned beef, dan sosis. Oke, tepuk tangan untuk Naila. Naila sudah belajar nih tadi malam, katanya pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang pengolahan hasil hewani, yaitu produksinya bisa dijadikan sebagai satu ya, yogurt, 2 corned beef sama sosis. Terus, nah ada lagi yang mau menjawab? Oh, Saipah, silakan Saipah. Yang kemarin mengenai HACCP. HACCP adalah sistem yang dapat mencegah adanya kerusakan pada bahan pada saat pengolahan sampai hasil produksi itu dikonsumsi. Oke, tepuk tangan lagi. Nah, barusan kata Saipah bahwa HACCP itu adalah kegiatan atau sistem yang bisa mencegah terjadinya kontaminasi atau adanya pencemaran terhadap produk itu sendiri. Itu adalah pelajaran yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Oke, di sini karena kita sudah mempelajari di minggu kemarin,
kita hari ini akan mempelajari tentang satu, analisis dan perencanaan produk. Produknya apa? Produknya adalah yogurt. Yogurt di mana produk yogurt itu bisa dikolaborasi atau berbasis HACCP. Gunanya untuk apa HACCP? Untuk mengatasi kegagalan produk itu sendiri. Jadi apa yang kita pelajari minggu kemarin kita praktekkan dari proses analisisnya terlebih dahulu dan perencanaan di hari ini. Oke, siap? Siap. Kalau siap, di sini Ibu ada bahan tayang untuk kalian supaya kalian bisa mempelajari, bisa memahami lebih dalam. Oke? Rahasia yogurt berhasil. Jangan sampai salah di hal-hal ini. Kesalahan 3, suhu ruangan tidak stabil. Proses fermentasi itu untuk kesabaran dan suhu yang stabil. Jangan bolak-balik dibuka. Dipindah-pindah tempat yang suhunya berbeda atau ditaruh di ruangan yang suhunya naik turun secara drastis. Jika kamu tidak bisa pastikan suhu ruangan Itu adalah sepenggalan dari materi yang akan kita ulas ya, kita pelajari. Nah, sebelumnya kalian barusan sudah memahami, Ibu mau bertanya nih. Kenapa sih si produk yang ada di video tersebut ada yang gagal dan ada yang berhasil? Ya, siapa yang mau berargumentasi atau menjawab? Silakan, Neng. Kalau menurut saya, kadar protein yang dengan kadar protein yang cukup akan membentuk jaring yang membuat tekstur yogurt kental dan lembut, Bu. Oke, kata Neng bahwa yogurt yang bagus itu harus memiliki kadar protein yang bagus. Karena kalau proteinnya bagus, berarti hasil dari tekstur yogurtnya akan kental. Siapa lagi yang mau menjawab? Gimana Saifah untuk kegagalannya? Kalau untuk yogurt gagal, menurut saya menggunakan susu UHT tanpa perlakuan tambahan, di mana kadang lebih sulit mengental karena proteinnya sudah terpengaruh panas tinggi. Oh, itu karena gagal karena susu UHT khususnya tidak ada perlakuan khusus sehingga apa? Nanti apabila dipanaskan tidak mengental. Siapa lagi untuk kegagalan satu lagi? Oke, Intan gimana Tan? Menurut saya Bu, yogurt gagal itu karena pemanasan kurang panas Bu atau terlalu sebentar. Akibatnya bakteri liar masih hidup dan tekstur yogurt cenderung lebih cair Bu. Oke, gitu. Jadi karena gagal ya tadi suhu panasnya kurang. Tujuan pembelajaran, ya. Ibu, nah kenapa sih hari ini harus belajar tentang analisis? Kenapa sih hari ini harus belajar tentang perencanaan? Satu, kita belajar tentang bagaimana peserta didik atau murid mampu menganalisis permasalahan kualitas pada produk yogurt tersebut. Ya, jadi kalian bisa tahu ya, oh iya gagal teh karena apa gitu. Oh iya berhasil teh karena apa perlakuannya. Jadi kalian bisa menganalisis. Ya, terus yang kedua, merencanakan rencana proses produksinya. Ya, merencanakan proses produksinya kan nanti setelah kalian menganalisis, setelah kalian mengetahui, berarti kalian harus merancang. Karena apa? Karena kita akan melakukan praktek pembuatan produksi yogurt. Di mana produksi yogurt itu ya mungkin satu dari mulai bahannya, dari mulai cara proses produksinya, dari mulai cara nanti si produksi itu dikonsumsi. Nah, itu harus tahu awal-awalnya seperti apa, tujuannya harus seperti bagaimana. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu, ya. Nanti kita akan membuat yogurt, ya mudah-mudahan yogurt itu bisa jadi manfaat buat kalian, jadikan peluang usaha, ya. Jadikan peluang usaha kalian sambil sekolah atau keluar dari sekolah pun nanti kalian udah mempunyai bekal bahwa kalian bisa membuat produksi yogurt, gitu. Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau tanyakan dulu? Sudah? Tidak ada? Paham berarti? Paham. Oke, kalau paham, Ibu mau mengulas kembali lagi. Di mana kemarin kalian belajar tentang hasil hewani. Hasil hewani itu salah satunya bisa diproduksi menjadi yogurt. Tadi yang dikatakan oleh Naila.
kata Naila bahwa hasil hewani itu bisa dijadikan sebagai yogurt. Nah, di sini ada pengertian yogurt. Yogurt di sini adalah produksi susu yang difermentasi. Ya, produksi susu yang difermentasi oleh bakteri asam laktat. Namanya apa? Lactobacillus bulgaricus. Ya. Nah, itu adalah bakteri fermentasi untuk produksi yogurt. Nah, tadi disebutkan di dalam video ada ciri-ciri yogurt yang berhasil dengan yang gagal. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa ciri-ciri yogurt yang berhasil itu yogurt yang berhasil difermentasi dengan memiliki karakteristik yang khas. Ya, dengan karakteristik yang khas. Satu karakteristik yang khasnya dari tekstur, ya, tekstur yogurt. Kalian tahu bagaimana tekstur yogurt? Tahu, kental, lembut, kayak tofu. Ya, tekstur yogurt itu kental, lembut lah kayak tofu. Terus kalau rasanya seperti apa? Kalian pernah makan yogurt? Pernah. Rasanya seperti apa? Asam sedikit manis kan ya? Asam sedikit manis itu menyegarkan. Nah, itu adalah karakteristik identik pada yogurt gitu. Ya, karakteristik yang emang khas tidak dimiliki oleh produk lain. Ya, itu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Masih semangat ini? Serius masih semangat? Serius. Kalau ice breaking dulu boleh? Boleh. Perhatikan instruksi dari Ibu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Duduk. Masih berdiri. Oke. Saipah konsentrasinya. Didi ya. Ibu bilang berdiri. Oke. Udah mulai kompak nih konsentrasinya. Ibu bilang duduk. Mulai lagi kan. Intan lihat instruksi dari Ibu. Kalau kata Ibu tadi lihat tangannya ya. Lihat tangan. Kalau Ibu bilang berdiri. Oke. Sudah ya, konsentrasinya sudah mulai. Tepuk tangan. Konsentrasinya sudah mulai kembali lagi ya. Udah. Materi yang selanjutnya. Sekarang ke HACCP-nya, yaitu sistemnya. Bagaimana sih sistemnya? Supaya nanti hasil produknya bagus atau berkualitas. Nah, di sini HACCP sebelumnya kita sudah ulas ya. Kita ulas kembali bahwa sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat preventif. Ya, preventif itu berarti pencegahan. Jadi sistem HACCP itu sifatnya preventif atau pencegahan. Prepare dari mulai alatnya. Tadi bahannya, yang sekarang alat. Selain di alat, lingkungan atau tempat. Oke. Lingkungan dan tempat itu sangat mempengaruhi. Karena apa? Apabila lingkungannya kotor, apabila tempatnya kotor, itu pun akan menjadi kontaminan, ya, kontaminan untuk produknya itu sendiri. Contoh ya, di lab kita tidak ada ventilasi. Nah, tidak ada ventilasi, ya otomatis kita berbicara, kita bergerak dari luar ke ruangan, berarti membawa kotoran kan? Kalau tidak ada ventilasi, berarti tidak ada sirkulasi udara yang dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Itu akan mengakibatkan adanya bakteri berkumpul di ruangan itu. Ya, setelah bakteri berkumpul di ruangan itu, maka nanti pada waktu proses produksi akan menghasilkan produksi yang terkontaminasi oleh bakteri. Itu berarti pencegahan dari mulai tempat, dari mulai lingkungan. Terus ada lagi, boleh pencegahan yang paling sangat penting itu apa? Kinerja atau orangnya, orang yang melakukan produksi. Oke, sampai sana ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Semuanya mengerti berarti?
Mengerti. Ibu percaya bahwa kalian sudah mengerti karena minggu kemarin pun kita sudah mengulasnya. Studi kasus buat kalian, di mana studi kasus UMKM ini sudah bagus tapi mendapatkan kendala. Ya. Untuk lebih detailnya boleh dibacakan oleh teman. Siapa yang mau membacakan di depan? Oke, silakan. Studi kasus latar belakang. Ibu Rina adalah pemilik UMKM Yogurt Sehat Ceria. Ia memulai bisnisnya dari dapur rumah dengan resep warisan keluarga. Awalnya, produk yogurt buatannya sangat disukai oleh tetangga dan teman-temannya karena rasanya yang segar dan teksturnya yang lembut. Melihat peluang bisnis, Ibu Rina mulai memasarkan produknya secara lebih luas melalui media sosial dan menitipkannya di beberapa toko kelontong. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, Ibu Rina mulai mendapatkan keluhan dari para pelanggannya. Keluhan yang masuk ternyata sangat beragam dan tidak. Oke, udah mendengar barusan studi kasusnya seperti apa? Sudah. Oke, terima kasih Raima, tepuk tangan. Diidentifikasi masalahnya, Ibu mau minta bacakan kembali siapa yang mau? Oh, oke, Saipah, bacakan. Boleh maju ke depan. Masalah, seorang pelanggan mengembalikan produk sambil berkata, "Bu, yogurt yang minggu lalu enak sekali, pas asamnya, tapi yang saya beli kemarin kok rasanya asam sekali sampai nyelekit di lidah." Di hari lain, pemilik toko kelapa menelpon, Bu Rina, beberapa pelanggan komplain katanya yang yogurtnya sekarang jadi aneh. Susunya pecah dan banyak sekali cairan benihnya, tidak kental seperti dulu. Sudah, Saipah? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya buat Saipah. Kalian sudah mengerti, sudah mencerna tentang studi kasusnya dari mulai latar belakang kasusnya apa, terus identifikasi kasusnya seperti apa, sudah? Nah, berarti Ibu mau menugaskan ke kalian. Tapi sebelumnya kalian sudah duduk per kelompok? Sudah. Nanti sama Ibu dikasih LKPD-nya, kalian tinggal tulis ya. Tinggal tulis perencanaan kalian dari mulai bahan, pengolahan sampai hasil produksi. Setelah di hasil produksi, kalian dapat proyeknya, perencanaannya apa, baru disimpulkan. Disimpulkan tambah solusi ya. Harus ada kesimpulannya sama solusinya. Kalian Ibu harapkan kerjasama, jangan ada yang hanya diam saja, tapi berkontribusi ya. Antara satu teman dengan teman yang lain. Bentar, Ibu kasih LKPD-nya. Berarti yang ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 LKPD-nya kalian tulis. Yang ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Yang ini berarti kelompok 1. Ini kelompok 4 ya. Silakan diskusikan sama teman-teman. Waktunya lama, jangan terburu-buru. Kontribusi antara teman satu dengan teman yang lain. Ini Bu, gini Bu. Oh iya ya. Oh berarti kelompok 2 fokusnya ke kebersihan ya? Iya. Kebersihan sama kualitas. Oke, bagus. Berarti yang diperhatikan harus dari mulai rasanya berarti ya. Ini di sini rasa sama asam, berarti jumlahnya. Oh iya, ini udah ada jumlah starternya. Oke, bagus ini. Tinggal dikembangkan lagi. Nanti kalian harus pertimbangkan antara bahan sama perbandingannya lah, bahan utama sama bahan pembantunya ya. Oke. Gimana Riksa? Boleh, kalian kalau mau punya referensi dari HP silahkan cari, nanti digabung ya. Digabung. Ini gimana? Progresnya udah sampai mana? Perencanaan produk produksinya, Ibu. Oke, perencanaan. Solusi masalahnya. Oh iya ya, berarti ini masuk ke perencanaan, nanti kalian akan membuat produknya seperti apa ya? Ya, oke. Silahkan. Nazmi, Bilkis, sama? Siapa Raudia? Oh, Kapia.
Ya, sama Fadil. Hai. Ini kelompoknya siapa saja? Raudia, Intan, Nur, sama Riksa. Oke, waktunya hampir habis. Ibu minta prepare sekarang. Siapa yang mau ke depan? Kami berdiskusi tentang analisis studi kasus Ibu Rina. Setelah melihat studi kasus yogurt Ibu Rina, kelompok kami menganalisis bahwa penyebab rasa terlalu asam adalah waktu fermentasi atau inkubasi yang terlalu lama, atau suhu inkubasi yang terlalu tinggi sehingga bakteri bekerja terlalu cepat. Diskusi kelompok kami yang mungkin jawabannya berbeda dari kelompok pertama mengenai analisis masalah studi kasus. Menurut kelompok kami, penyebab rasa yang terlalu asam adalah jumlah starter yang ditambahkan terlalu banyak sehingga proses fermentasi menjadi sangat agresif. Lalu penyebab pecahnya tekstur atau menjadi cair yaitu dikarenakan kualitas starter yang kurang baik atau sudah lemah sehingga tidak mampu mengentalkan susu dengan sempurna. Bisa juga Pada perencanaan proses produksi untuk solusi masalah, pada tahapan proses persiapan alat, sterilisasi semua peralatan dengan air mendidih, apakah ini CCP? Kelompok kami menjawab iya, dengan cara pengendalian di CCP-nya menggunakan semua alat steril untuk mencegah kontaminasi awal. Dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti semua kelompok sudah ya. Dari ketiga kelompok silahkan boleh duduk kembali. Tadi kalian juga memperhatikan bahwa per setiap kelompok itu berbeda-beda untuk perencanaannya. Nah, di sini untuk di suhu, kelompok 1 tadi ngambil suhu berapa derajat Celcius? 85. 85. Di kelompok 1 itu 85 derajat Celcius. Kelompok 2? Kelompok 2 itu di 90 derajat Celcius. Itu di kelompok 2. Kalau kelompok 3? 95 ya kelompok 2? 90 kelompok 2. Kalau di kelompok 3 berapa? 82 derajat Celcius. Dan perencanaannya dari mulai penyediaan alat, dari mulai suhu, dari mulai pendinginan, terus apalagi inokulasi sama inkubasi ya. Nah, di sini ada kesimpulan, Ibu ambil 4 poin ya. Ibu ambil 4 poin dari kesimpulannya, yaitu 1 dari kualitas bahan baku ya. Dari semua runtunan pembelajaran kita tadi, Ibu ambil kualitas bahan baku. Kedua, poin yang kedua yaitu di kesimpulan kontrol suhu. Kontrol suhu, karena kontrol suhu itu diibaratkan sebagai pengemudi ya. Dan yang ketiga ada di higienitas sterilisasi ya. Higienitas sterilisasi. Nah, Ibu analogikan sebagai benteng pertahanannya. Tahu benteng pertahanan? Tahu kan? Sini juga sama, strategi kalian untuk mensiasati higienitasnya seperti apa? 1, dari peralatannya ya. Kan kebersihannya harus dijaga. Peralatannya, lingkungannya kotor, pasti akan terjadi kontaminasi. Makanya higienitas itu dijadikan sebagai tameng atau benteng. Terus yang terakhir, yang keempat, ada di standarisasi proses. Ya, ada di standarisasi proses. Untuk standarisasi proses ini meliputi tentang waktu dan takaran. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ibu mau masuk ke sesi asesmen sumatifnya ya. Jadi Ibu mau melihat perkembangan kalian gimana setelah mempelajari hari ini. Waktu kalian mengerjakan hanya 5 menit ya, hanya 5 menit. Silahkan gunakan argumentasi kalian. Kalau udah, silahkan kumpulkan di teman kalian. Nanti kumpulkan ke depan ya. Udah? Udah. Akhir dari pelajaran kita,
Menurut kalian, langkah mana yang menurut kalian paling penting untuk dikontrol membuat yogurt? Dua aja, dua orang penjawab siapa? Oke, Sil Raima silakan apa? Harus ada yang mengawasi setiap makanannya, Bu, mulai dari adanya petugas kualitas kontrol di setiap bagian. Oke, kata Raima harus ada petugas quality control. Nanti ditugaskan di kelompok 4 ya. Kelompok 4 menjadi QC nanti. Mengecek bagaimana quality controlnya. Yang kedua siapa? Ada lagi? Raya, silakan Raya apa? Bakteri jahat yang bikin fermentasi bom dikarenakan Nah, kata Raya tadi mendengarkan bahwa ada bakteri jahat yang bisa menjadi bakteri biologis terjadinya kegagalan pada produk. Nah, sekarang Ibu mau memberikan apresiasi terlebih dulu kepada kalian karena kalian sudah luar biasa hari ini. Minggu depan kita siap-siap untuk proyek kita, di mana proyek kita akan membuat produk yogurt ya tadi yogurt dengan berbagai perencanaan yang berbeda dengan hasil yang berbeda juga ya, berarti itu ya. Pelajari LKPD yang tadi kalian rencanakan, berdiskusi, lalu kalian amati lagi nanti, pelajari lagi setelah pelajaran kita selesai. Terus apabila ada yang kalian tidak dimengerti atau kalian tidak paham untuk proyek minggu depan, kalian bisa bilang ke Ibu ya. Kita konsultasi di luar mata pelajaran boleh ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Ibu sangat berantusias ya terhadap kalian. Karena apa? Karena kalian tuh sangat bersemangat gitu. Boleh Ibu mau kasih lagi apresiasi ke kalian? Boleh. Kalau Ibu bilang SMK Siswa Baru Zaman. Allahu Akbar. Oke, karena hari ini sudah terlewati, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa ada manfaatnya ya buat kita, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun bekal kita nanti, baik itu setelah kalian keluar dari sekolah dan lain sebagainya ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk diri kalian sendiri ataupun orang lain. Karena hari ini sudah selesai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar diakhiri ya. Sama siapa? Silakan Rehan untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.